Pemirsa, masyarakat kecewa dengan pernyataan Presiden Joko Widodo soal presiden boleh berpihak dan berkampanye dalam pemilu. Sementara itu, banyak pakar hukum yang menyebut bahwa presiden membaca undang-undang pemilu secara sepotong-sepotong. Akankah elemen masyarakat sipil bangkit untuk mengontrol negara? Inilah Top Review. Hari ini suasana di Jakarta berjalan seperti biasa, dengan kesibukan warga ibu kota yang membuat lalu lintas terlihat padat. Namun banyak di antara mereka yang terus memantau perkembangan politik jelang pemilihan umum 14 Februari 2024. Salah satu yang menjadi perhatian adalah pernyataan Presiden Joko Widodo tentang presiden yang boleh berkampanye dan boleh berpihak kepada pasangan calon tertentu. Sebagian masyarakat menyayangkan pernyataan presiden itu. Untuk pernyataan kemarin saya sebenarnya cukup terkejut ya, karena mendengar hal tersebut bisa keluar dari mulut presiden. Memang sebenarnya kalau misalnya secara hukum diperbolehkan, tapi tentunya dari secara etis sebenarnya ini disayangkan. Ataupun saya lihat dari berita-berita memang ada statement bahwa Presiden Joko itu mengatakan bahwa menteri ataupun presiden itu boleh berkampanye atau berpihak gitu. Tapi kalau menurut saya sebagai masyarakat awam memang seharusnya pendapat itu atau statement itu memang tidak keluar dari presidennya, karena itu bisa dilihat sebagai atau ditafsirkan sebagai masyarakat awam sebagai posisi tidak netral atau kurang netral gitu. Ini menyayangkan ya. Maksudnya pemimpin negara yang seharusnya netral itu kayaknya udah sangat wajar kalau harusnya netral, tapi ternyata memilih secara terang-terangan untuk memihak pada salah satu paslon, di mana keberpihakannya itu juga sebelum-sebelumnya tanpa dia malu-malu pun sudah menimbulkan sejumlah pro dan kontra gitu. Di sisi lain, pakar hukum juga mengkritik Presiden Joko Widodo yang membaca pasal dalam Undang-Undang Pemilu secara sepotong-sepotong. Direktur Eksekutif Perludem Hoirunisa Nur Agustiati menyebut seperti ini pemirsa, bahwa Jokowi ini dianggap hanya membaca undang-undang tentang pemilu secara sepotong-potong, yaitu nomor 7 atau Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 secara sepotong-sepotong, cuma di pasal 281, 299 dan 300 tanpa melihat konstruksi hukum kepemiluan secara utuh. Memang benar ada pasal ini mengatur bahwa presiden dan wakil presiden berhak berkampanye dengan tetap memperhatikan tugas-tugas pemerintahan asal cuti dan tidak pakai fasilitas negara. Tapi kalau disebut bisa memihak, ini jadi serem karena seperti pembenaran ASN untuk berpihak. Tapi kubu Jokowi menegaskan bahwa tidak ada yang salah dari pernyataan Presiden Joko Widodo terkait presiden boleh berpihak dan berkampanye. Jadi saya pikir tidak ada permasalahan sekali dengan presiden yang menyatakan bahwa boleh berkampanye. Terkait istana tadi kan menyatakan bahwa konteks pertanyaan waktu itu ditanya soal terkait menteri segala macam itu. Saya pikir meluruskan hal itu. Tetapi esensi atau substansi dari presiden dan wakil presiden boleh berkampanye itu memang tidak ada yang salah sama sekali. Namun, bagi pakar hukum tata negara, pasal 281, 282, dan 283 Undang-Undang Pemilu memang ambigu. Kita harus pisahkan antara 281, 282, dan 283 itu. Ini kalau kita baca ya, memang pasal ini menurut saya itu pasal yang ambigu ya. Dan kemudian juga pada akhirnya sepakat kita menimbulkan perdebatan pada hari ini. Ya. 281 itu kan presiden diperbolehkan ya kampanye dengan 2 syarat. Ya. Tidak menggunakan fasilitas negara dan cuti di luar tanggungan negara. Cuma kan untuk fasilitas negara yang mana? Kecuali pengamanan katanya. Nah, pengamanan presiden kan standarnya sangat tinggi. Ya. Dan itu juga selama ini juga sering dilakukan. Sulit untuk memisahkan itu. Kalaulah presiden berkunjung ke satu daerah, tidak mungkin dong seluruh pejabat-pejabat yang ada di daerah tidak datang gitu ya. Walaupun itu dalam konteks kampanye. Nah, ini yang kemudian yang kedua ada pasal 282. Yang kemudian tegas mengatakan tidak boleh memberikan kebijakan ataupun tindakan yang menguntungkan. Lalu tidak boleh menunjukkan keberpihakan sebelum, selama dan sesudah kampanye. Oke. Jadi
bagi saya kalau kita pegang di pasal 282 ini jelas dilarang. Nah, presiden kan mengatakan dia boleh berpihak. Itu yang kemudian saya pikir sebuah kekeliruan yang kemudian diklarifikasi oleh pihak istana. Pakar hukum pemilu Titi Anggraini menyatakan saat ini memang terjadi bias ketika presiden dan menteri melakukan kegiatan kenegaraan dengan nuansa kampanye. Dan kalau ingin melakukan kampanye, ya urus prosesnya. Yang menjadi bias itu adalah ketika melakukan misalnya kerja-kerja pemerintahan, kerja-kerja kenegaraan, tapi kita selalu bertanya-tanya, ini aktivitas apa nih? Soalnya ada simbol-simbol, ada gestur-gestur, sebab dalam kapasitas presiden itu tindakan itu perbuatan, perkataan, perilaku, itu tidak boleh memihak karena dia presiden. Nah, tapi kalau dia cuti, dia tidak boleh tuh gendong-gendong bansos dan lain sebagainya. Dia dalam kapasitas ya dalam konteks cuti gitu. Nah, kalau sekarang ini kita tuh semua bias. Karena itu kalangan masyarakat sipil kecewa dengan pernyataan Presiden Joko Widodo. Nah, saya berharap ini tidak serta-merta menjadi semacam instruksi ke bawah. Itu yang paling kami khawatirkan. Karena yang kemarin-kemarin saja sebelum ada pernyataan sejelas seterang ini pun sudah ada laporan-laporan walaupun tidak formal tentang tidak netralitas aparatur sipil negara maupun aparat negara yang bersenjata di berbagai daerah. Kini, masyarakat tak bisa lagi duduk berpangku tangan menyerahkan semua pada lembaga negara seperti KPU dan Bawaslu untuk memastikan pemilu berjalan jujur, adil, bebas, dan rahasia. Masyarakat sipil harus mulai bergerak aktif untuk mengontrol negara atau state yang makin ugal-ugalan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.